kedengaran lah. Ya, kedengaran. Jadi, perkenalkan nama saya Nur Hadijah dari kelompok materi 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Jadi kan administrasi pendidikan itu banyak. Nah, pertanyaan saya, administrasi mana yang menurut kelompok itu kompleks dan sulit? Terus kenapa alasannya? Kemudian bagaimana cara meminimalisir kesulitan kesulitan yang menurut kelompok itu sulit? Itu saja moderator. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan dari saudari Nurhalisha, apakah bisa dipahami kelompok? Iya, bisa. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok. Karena sudah ada 2 penanya, maka ada 1 penanya lagi. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya moderator. Silahkan kepada saudara Iin Kusharyanti yang ingin bertanya kepada kelompok. Ya, dipersilakan saudara Iin. Saya Iin Kusharyanti dengan NIM 19101233233228 dari kelompok 1. Jadi pertanyaan saya di sini adalah bagaimana jika suatu lembaga pendidikan tidak menggunakan administrasi pendidikan serta apa saja kelebihan dan kekurangan, dan berikan contoh dari hal tersebut. Ya, untuk kelompok apakah bisa dipahami pertanyaan dari saudara Iin Kusharyanti? Bisa diulang secara Bisa moderator. Baik, terima kasih kelompok dan teman-teman. Untuk kelompok bisa saja langsung menjawab jika sudah ada pertanyaan. Jika tidak ada, saya beri waktu 6 menit. Terima kasih. Izin menjawab moderator. Ya, dipersilakan kepada saudara Denny Akbar Wahab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Tiara ya. Jadi silakan. Jadi simpelnya administrasi kemudian ini adalah usaha dan kegiatan yang meliputi pengaturan tentang administrasi yang berkaitan dengan siswa dalam upaya mengembangkan potensi siswa seperti itu. Administrasi bidang kesiswaan ini mencakup ruang lingkup pencatatan data dan pelaporan. Nah, untuk contohnya tadi, pencatatan data ini berasal dari beberapa sumber yang diambil dari kegiatan pencatatan selama program pendidikan berlangsung, seperti kegiatan administrasi di sekolah berdasarkan kalender akademik. Jadi misalkan awal tahun pelajaran, penerimaan siswa baru, pendataan calon siswa baru, pengelola data siswa baru, kemudian pada selama tahun pelajaran membuat dan mengelola buku induk siswa, membuat dan mengelola buku kleper, mendata jumlah siswa menurut asal, kelas, dan jenis kelamin, jumlah siswa menurut usia, kelas, dan jenis kelamin, papan absen siswa, buku rekapitulasi absensi harian siswa, buku absensi bulanan, buku rekap tahunan absen siswa, surat permohonan pindah sekolah, surat keterangan pindah sekolah tadi, permohonan pindah sekolah, baru surat keterangan pindah sekolah, kemudian mutasi siswa selama semester. Kemudian pada akhir tahun pelajaran, mendata dan melaporkan calon peserta ujian akhir semester atau ujian akhir nasional, menyiapkan tanda peserta UAS atau UAN, mendata dan mengarsip
menggunakan tabel peserta dalam prestasi ujian akhir sekolah, ujian akhir nasional. Pendaftaran masuk ke jenjang lebih tinggi, daftar naik kelas dan tidak naik kelas, rekapitulasi berhasil tidaknya siswa, dan akhirnya diraport seperti itu. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya kelompok. Untuk penanya, apakah bisa dipahami jawaban dari kelompok yang telah disampaikan oleh saudara Dini Akbar Wahab? Ya, terima kasih kepada kelompok atas jawabannya. Saya sekarang sudah paham. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Tiara yang sudah memahami jawaban dari kelompok. Untuk kelompok bisa saja langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tadi. Izin menjawab pertanyaan dari Nurhalija, moderator. Ya, dipersilahkan kepada saudari Intan Prasetyawati. Perkenalkan, nama saya Intan Prasetyawati. Pertanyaan Nurhalija tadi, administrasi mana yang paling kompleks dan sulit? Menurut kami, administrasi kurikulum. Soalnya kurikulum pedoman itu segala macam pembelajaran seperti pengajaran, sarana prasarana, kemuritan, kepegawaian, dan keuangan. Patokan dari itu adalah kurikulum. Jadi untuk menjalankan semua itu harus sesuai dengan administrasi kurikulumnya. Dan tidak ada yang perlu diminimalisir, soalnya itu sudah mencakup kegiatan yang harus dijalankan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada saudari Intan Prasetya. Untuk kelompok, apakah ada tambahan? Ada moderator, izin masuk. Ya, dipersilakan kepada Muhammad Aditya Ramadan untuk Izin, Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Ramadan, NIM 19123 210030. Di sini Aliza tadi tentang apa yang sulit bagi kami kelompok 4. Yang sulit itu adalah administrasi sarana dan prasarana. Mengapa? Karena walaupun di administrasi tersebut sudah dijadwalkan atau diliskan untuk barang-barang atau apa saja yang ingin dibeli, belum tentu di pasar atau dimanapun itu tersedia peralatan atau peralatan penunjang pendidikan lainnya. Begitu moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Muhammad Aditya Ramadan yang sudah menambahkan jawaban dari kelompok. Untuk penanya, apakah bisa dipahami atau ada sanggahan? Kepada saudara Nurhaliza, apakah bisa dipahami atau ada sanggahan? Maka saudara Nurhaliza ada di room meet teman-teman. Kayaknya terkendala jaringan, moderator. Itu katanya tidak bisa masuk. Untuk kalau begitu dipersilakan dilanjutkan aja pertanyaan untuk jawaban yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir dipersilakan kepada kelompok sambil menunggu teman kita yaitu Nurhaliza. Izin menjawab pertanyaan dari Iin. Dipersilakan kepada saudara Muhammad Irsyad Mustafa untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Mustafa, ingin menjawab pertanyaan dari Iin. Kalau misalkan tidak
sekolah itu tidak ada administrasi, pasti sulit sekolah tersebut mencapai visi dan misinya, serta sekolah tersebut tidak bermutu atau tidak berkualitas. Kelebihan, itu kan kelebihan planning, adalah acara untuk menyusun cara-cara atau program kerja yang dilakukan selama jangka waktu tertentu. Satu, organizing, yaitu kegiatan mengelompokkan dimulai dengan pencarian data atau kemampuan. Setelah itu ada staffing, yaitu tindak lanjut setelah adanya pengelompokan. Setelah kelompok maka akan ada pelatihan, pengarahan, dan pengembangan dari setiap sumber daya manusia. Setelah itu ada motivating, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan semangat siswa agar lebih fokus dalam tujuan yang hendak dicapai. Setelah itu ada controlling, yaitu salah satu kegiatan yang harus secara rutin dilakukan oleh guru. Dengan begitu perkembangan setiap individu lebih terpantau. Jadi kekurangan itu misalnya ada administrasi yang diperiksa atau dicek, dan semisal ada kesalahan akan menimbulkan ketidakmaksimalan. Dan juga tentu saja banyak sekali karena dalam lembaga pendidikan tidak menggunakan administrasi pendidikan, akan terjadi banyak ketidaksiapan dalam berbagai bidang seperti kurikulum dan sarpas. Contoh, karena dua hal tersebut memiliki peran sebagai pokok dalam pendidikan. Itu saja, saya lanjutkan, saya lempar ke moderator. Terima kasih moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya kepada saudara Muhammad Sapa. Apakah saudara Iin bisa memahami jawaban dari kelompok? Izin menambahkan boleh moderator? Dipersilahkan kepada saudara Muhammad Aditya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan saudari Iin tadi. Sedikit mengulang bagaimana jika suatu lembaga pendidikan tidak menggunakan administrasi pendidikan, dan di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kekurangannya. Kekurangan yang akan didapat tentu sangat banyak. Contohnya saja pada administrasi kurikulum yang telah disediakan oleh Kemendikbud, yaitu seperti KTSP, kurikulum 2013 atau 2013 revisi. Jika suatu sekolah atau lembaga pendidikan tidak menggunakan itu, maka terjadi ketidaksiapan dalam belajar atau tidak adanya sistematika yang bagus dalam pembelajaran atau belajar dan pembelajaran di kelas atau di sekolah tersebut. Begitu moderator, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Muhammad Aditya yang telah menambah jawaban. Untuk penanya kepada saudari Iin, apakah sudah memahami atau ada sanggahan? Mungkin cukup moderator. Terima kasih kepada saudara Iin yang sudah memahami. Untuk kepada saudara Nurhalisa, apakah sudah ada di room Meet Google Meet? Jika ada, dipersilahkan. Apakah sudah memahami atau belum? Tes kedengaran lah. Ada saudari suaranya. Jadi persilakan saudari. Terima kasih kepada tes kedengaran lah. Ya, untuk kepada saudara Nurhalisa untuk mengulang jawaban dari kelompok, dipersilakan. Jika belum memahami.
Apakah kepada Saudari Nurhalisa ada di room meeting? Mungkin teman-teman Nurhalisa masih terkendala jaringan. Untuk itu kita tunggu dulu sebentar ya teman-teman. Untuk Saudara Nurhalisa, apakah ada di room meet? Ada. Kedengaran. Nah, terdengar. Persilakan Saudari Nurhalisa. Ya, terima kasih kepada kelompok yang telah memaparkan jawabannya. Dari ketiga orang tadi itu, saya sudah memahami jawaban dari kelompok. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Saudari Nurhalisa yang sudah memahami pertanyaan kelompok. Sampai di sini pertanyaan kita sudah selesai. Sudah ada 6 penanya. Sampai di sini masih ada sanggahan atau yang kurang dipahami teman-teman? Moderator Ya, kepada Saudari Diandra. ya, jadi nambahkan sedikit lah kawan-kawan, administrasi ini jangan selalu diartikan kayak apa berkas kada pelaksanaannya atau prosedurnya, mekanismenya kayak itu. Nah, untuk berkas-berkas tuh itu tuh cuma sebagai penunjang atau bukti dari adanya pelaksanaannya itu kayak itu, kayak sarana misalnya sekolah mau beli komputer misalnya, dari sekolah tuh bawa mau beli komputer, terus ada bukti pengeluaran kas sekolah juga, ada juga bukti sebagai penunjang untuk pelaksanaan administrasinya. Jadi administrasi itu intinya lebih ke prosedurnya. Mungkin itu aja moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok yang sudah memaparkan penjelasan presentasi hari ini. Sampai di sini masih ada yang kurang dipahami teman-teman? Atau ada sanggahan kepada kelompok? Apakah sudah bisa memahami semua teman-teman? Jika tidak ada, maka presentasi hari ini akan saya simpulkan, yaitu administrasi pendidikan adalah proses pengarahan, penciptaan, pemeliharaan, stimulus, dan penyatuan tenaga-tenaga dan suatu lembaga pendidikan untuk merealisasikan tujuan. Jadi administrasi penting untuk dilaksanakan di sekolah agar seluruh proses dapat mencapai tujuan pendidikan dengan baik. Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup administrasi program pengajaran, kemuritan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan. Mekanisme di dalamnya diatur sesuai dengan prosedur dan atau aturan yang telah ditentukan yang sudah dijelaskan oleh kelompok. Jadi tanpa administrasi dan kepemimpinan yang baik,
sulit kiranya bagi sekolah untuk berjalan lancar mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan presentasi hari ini. Salah hilap mohon maaf. Jika sudah selesai, maka saya tutup hari ini dengan membaca doa. Untuk itu membaca doa kita mulai, berdoa dimulai. Berdoa selesai, mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan saya akhiri presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman. Jangan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan kawan-kawan.